Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami mahasiswa dari program studi Magister Manajemen Universitas Tanjung Kuning Kota, Pekanbaru. Kami dari kelompok 7 dengan judul materi Sistem Informasi Manajemen pada Perbankan terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam pembuatan video ini. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Suci Pratiwi, kemudian ada Milna Andriani, Amrul Fahmi, dan Rialdi Maulana. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Bambang Supeno, MM. Sebelum masuk kepada Sistem Informasi Manajemen Perbankan, apa sih itu Sistem Informasi Manajemen? Nah, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan juga pengambilan keputusan dari suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi bank adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Sistem informasi manajemen tersebut merupakan sistem informasi yang menggunakan keluaran atau output dengan menggunakan pemasukan atau input dengan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen tersebut. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan saat ini pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah-nasabahnya yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh perbankan yang dia gunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah. Peran sistem informasi dalam mendukung operasional bisnis di bank sangatlah besar, terutama dalam mendukung kegiatan operasi rutin. Oleh karena itu, peranan teknologi sistem informasi dalam menjalankan operasional jasa bank dinilai sangat vital bagi kelangsungan usaha. Kegiatan utama operasional di kantor cabang pembantu, hingga unit, yaitu melayani dan memproses transaksi nasabah, yang meliputi pertama adalah transaksi pinjaman, yang kedua adalah transaksi tabungan, yang ketiga adalah transaksi deposito, yang keempat adalah transaksi giro, yang kelima adalah transaksi trade finance. Yang keenam adalah transaksi transfer dan inkaso. Yang ketujuh adalah transaksi pembayaran atau bill of payment serta transaksi-transaksi bank yang lainnya. Peran sistem informasi manajemen dalam menunjang pengambilan keputusan di bank, yaitu dalam menyediakan informasi atau data-data perusahaan yang diperlukan. Informasi tersebut antara lain informasi tentang keragaan usaha bank, mulai dari tingkat terkecil yaitu kantor unit, kantor cabang pembantu, kantor cabang utama, hingga kantor pusat. Penerapan teknologi informasi dalam dunia perbankan. Yang pertama ada chatbot customer service. Penggunaan chatbot sudah tidak asing lagi di dunia perbankan, dari yang menjawab pertanyaan sederhana sampai dengan yang kompleks. Teknologi chatbot sangat menguntungkan karena kecepatan informasi akan diperoleh oleh nasabah tanpa harus menunggu balasan manual. Kedua yaitu membuka rekening secara online. Mulailah memanfaatkan fasilitas registrasi rekening secara online. Anda hanya tinggal menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti NPWP, KTP, dan foto sendiri. Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan mendapatkan video call dari pihak bank untuk melakukan sedikit wawancara dengan Anda yang bertujuan untuk memverifikasi data yang sudah Anda input. Membuka rekening secara online jauh lebih cepat daripada harus datang langsung ke bank, mengambil nomor antrian, dan mengisi formulir secara manual di meja customer service. Anda tidak perlu khawatir dengan kenyamanan karena teknologi ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ketiga yaitu internet banking. Layanan internet banking memudahkan Anda untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank. Teknologi internet banking memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun 24 jam dalam 1 minggu tanpa batasan apapun. Anda dapat menggunakan smartphone, laptop, tablet, maupun PC Anda, tinggal memasukkan user ID, password, token, yang akan terkirim secara otomatis begitu Anda hendak melakukan sebuah transaksi. Fasilitas yang bisa Anda manfaatkan antara lain melakukan pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, TV kabel, pembelian pulsa, transfer antar rekening, dan masih banyak fasilitas lainnya.
Yaitu mobile banking. Hampir semua orang memiliki smartphone sekarang ini. Teknologi mobile banking memungkinkan kita untuk melakukan transaksi melalui telepon seluler secara cepat dan efisien. Hal yang mungkin 15 tahun silam belum Anda pernah bayangkan sebelumnya. Anda tinggal mendownload aplikasi yang disediakan oleh pihak bank tempat Anda menyimpan uang, kemudian install aplikasi tersebut, masukkan data-data seperti nomor telepon dan password, lalu aplikasi siap untuk dijalankan untuk melakukan transaksi yang Anda inginkan. Sekarang ini, layanan mobile banking memiliki lebih banyak pengguna dibandingkan dengan internet banking, disebabkan jumlah pengguna smartphone semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kelima yaitu keamanan sistem perbankan. Pencurian dana dari rekening nasabah, pembobolan kartu kredit, pencurian data pribadi nasabah selalu menjadi momok yang menakutkan di dunia perbankan. Perkembangan sistem keamanan perbankan sekarang ini menghadirkan sistem yang berlapis, seperti biometrik, firewall, dan intrusion prevention system. Validasi yang berlapis-lapis memiliki tujuan agar akses hanya digunakan oleh orang yang berhak. Update sistem keamanan dan monitoring yang dilakukan secara berkala membuat data menjadi aman dari pencurian maupun malware. Salah satu contoh sistem keamanan di perbankan BNI yaitu BNI Icons, di mana sistem ini hanya dapat mengakses data nasabah melalui komputer kantor dan tidak dapat diakses oleh petugas maupun nasabah di tempat lain. Perbedaan sistem informasi manajemen bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan sistem informasi manajemen bank konvensional dan bank syariah. Apakah sistem informasi perbankan konvensional dan perbankan syariah berbeda? Seperti yang kita ketahui di Indonesia, terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan konvensional atau non-syariah dan perbankan syariah. Dalam sistem informasi dan teknologi informasi perbankan, kedua jenis bank ini tidak memiliki perbedaan. Hanya saja, perbedaan terhadap pada fungsi dan kegiatan bank, prinsip dasar bank, dan sumber likuiditas jangka pendeknya. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank non-syariah, bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Pada dasarnya, segala dunia usaha, termasuk perbankan Islam, bertujuan untuk menciptakan keuntungan. Namun, guna menghasilkan keuntungan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga bank yang dalam istilah Islam disebut dengan riba. Sistem informasi perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah, yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli saham. Dalam bidang pemasarannya, semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Dalam segi teknologi, informasi, dan aplikasi perbankan syariah semua memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional untuk mempermudah seluruh transaksi nasabah perbankan tersebut.